Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar mengenai IPA bersama saya, Bu Sulistyowati, dengan konsep kelas 8 yaitu tekanan zat padat. Jika kita bicara mengenai tekanan, apa yang ada di benak kita? Apa saja yang berkaitan dengan tekanan? Apakah tekanan sama dengan desakan? Secara mendasar, tekanan pada zat berlaku pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Tekanan zat padat adalah besarnya gaya per satuan luas bidang tekan atau gaya yang bekerja pada bidang sentuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada zat padat adalah 1. Gaya tekan. Gaya tekan berbanding lurus dengan nilai tekanannya. Yang kedua adalah luas bidang sentuh benda. Perhatikan, benda yang saya pegang ini jika diletakkan dengan posisi yang berbeda akan menghasilkan nilai tekanan yang berbeda meskipun bendanya sama. Jadi dia pada posisi berdiri atau posisi miring mempunyai nilai tekanan yang berbeda. Contoh konsep tekanan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mata kapak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ujungnya dibuat tajam. Mengapa harus begitu? Karena ujung yang tajam akan memperbesar tekanan sehingga kita lebih mudah menggunakan kapak untuk membelah kayu. Berikutnya, mobil yang khusus digunakan untuk medan yang sulit berbeda dengan mobil pada medan biasa atau medan yang mudah. Ada di mana letak perbedaannya? Bidang sentuh mobil itu adalah ban, sehingga ban mobil pada khusus mobil yang dipakai untuk medan sulit akan dibuat jauh lebih besar. Tujuannya agar mudah berjalan. Karena apa? Karena tekanannya menjadi lebih kecil. Jadi luas bidang sentuh mobil terhadap tanah lebih kecil sehingga dia lebih mudah dipakai untuk melaju. Apakah ada yang lain? Kita perhatikan lagi. Secara morfologis, struktur kaki hewan ini lebar dan berselaput. Karena apa? Karena dia terbiasa mencari makan di daerah yang berlumpur. Kaki yang lebar dan berselaput akan memperkecil tekanan sehingga dia tidak terperosok. Jadi bebek tidak mudah terperosok karena struktur morfologis kakinya itu lebih lebar dibandingkan ayam misalnya. Berikutnya, paku ujungnya dibuat runcing karena lebih memudahkan kita untuk menancapkan. Dengan dasar jika ujungnya runcing, ini akan mempunyai nilai tekanan yang lebih besar dengan gaya yang sama. Jadi paku lebih mudah menancap. Kita kembali lagi ke faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah gaya dan luas bidang tekan. Sehingga secara matematika tekanan pada zat padat
adalah besarnya gaya persatuan luas bidang tekan. Secara matematis, jika dilambangkan, rumusnya adalah P sama dengan F per A. F adalah gaya tekan, A adalah luas bidang tekan, satuannya dalam meter persegi, kemudian P adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi. Satuan tekanan Newton per meter persegi sama dengan satuan Pascal. Sampai dengan ini, kita bisa menerapkan rumus tekanan ini pada perhitungan. Mari kita cermati soal berikut ini. Sebuah kubus besi memiliki panjang sisi 10 cm diletakkan di atas meja yang luas permukaannya 4 meter persegi. Jika berat kubus itu 50 Newton, bagaimana kita menghitung tekanan yang dihasilkan oleh kubus tersebut? Pertama, kita lebih mudah menggambarkan terlebih dahulu soal itu, kemudian kita lihat. Yang diketahui adalah sisinya, masing-masing 10 cm. Berapakah besaran yang lain? Berapakah nilai gaya tekannya? Jika tidak ada gaya luar yang bekerja terhadap kubus itu, maka besarnya gaya tekan akan sama dengan berat benda itu. Jadi F sama dengan W, besarnya 50 Newton. Sisi kubus 10 cm. Setelah kita menuliskan apa yang diketahui dari soal kita yang tadi, kita menuliskan apa yang ditanyakan, yaitu tekanan, kemudian jawabnya kita cari dulu luas bidang tekan kubus. Karena sisinya 10 cm, kita harus mengkonversikan ke dalam meter terlebih dahulu. Jadi luas bidang tekan, sisi kali sisi, 0,1 meter kali 0,1 meter, hasilnya adalah 0,01 meter persegi. Berikutnya kita langkah kedua memasukkan nilai A ke dalam rumus tekanan. P sama dengan F per A, 50 Newton dibagi 0,01 meter persegi, tekanan yang kita peroleh adalah 5000 Newton per meter persegi atau 5000 Pascal. Hati-hati terhadap konversi satuan jika jika besaran yang kita ketahui belum setara. Kita ke soal yang kedua. Benda memiliki alas 0,2 meter persegi. Tekanan yang dipunyai 100 Newton per meter persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Kita gambarkan secara sederhana. Bendanya, kita tuliskan yang diketahui tekanannya 100 Newton per meter persegi. A nilainya 0,2 meter persegi. Yang ditanyakan adalah gaya tekan. Maka kita peroleh, karena P gaya tekanan adalah gaya persatuan luas bidang tekan, maka gaya tekan sama dengan tekanan kali luas bidang tekan. Kita masukkan angkanya, kita peroleh hasil akhir bahwa gaya tekan benda sama dengan 20 Newton. Bagaimana? Apakah dengan doa soal itu sudah cukup? Tentu saja belum. Karena itu nanti mari kita belajar sebanyak-banyak. Anak-anak, dengan begini kita sudah lebih paham mengenai tekanan. Khusus untuk tekanan zat padat. Ini hanya bagian yang kecil. Jadi pada tekanan zat padat, kesimpulannya adalah tekanan zat padat itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu gaya tekan dan luas bidang tekan. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.